Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zafira Nabilia TH dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi terkait limiting factor aquatic ecosystem. Jadi apa sih itu limiting factor? Limiting factor atau biasa disebut faktor pembatas itu merupakan elemen lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh organisme akuatik, tapi jika jumlah atau rentangnya tidak mencukupi, terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka akan membatasi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan distribusi organisme tersebut. Kemudian, dalam ekosistem perairan itu, faktor pembatas ini dapat berupa unsur fisika, kimia, maupun biologi yang menentukan apakah organisme dapat hidup dan berkembang secara optimal. Jika suatu faktor jumlahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka faktor tersebut menjadi penghambat utama bagi produktivitas suatu perairan. Kemudian jenis faktor pembatas itu ada 3. Yang pertama itu ada faktor fisik yang terdiri dari cahaya, kekeruhan, suhu, dan arus. Kemudian yang kedua itu faktor kimia yang terdiri dari pH, oksigen atau DO, nitrat, fosfat, amonia, dan salinitas. Kemudian faktor terakhir yaitu biologi, yaitu antara lain adalah persaingan antar spesies, predasi, dan penyakit. Jadi tanpa limiting factor atau tanpa adanya ketiga faktor ini yaitu fisika, kimia, dan biologi, ekosistem perairan akan kehilangan keseimbangan yang menyebabkan pertumbuhan menjadi tidak terkendali, serta terjadi dominasi spesies tertentu, kemudian terjadi penurunan keanekaragaman, terjadi gangguan rantai makanan, dan potensi kerusakan lingkungan hingga kematian massal pada suatu ekosistem. Kemudian faktor pembatas utama itu ada 5. Yang pertama itu ada nitrat dan fosfat. Mereka merupakan faktor pembatas utama produksi primer, yaitu bagi fitoplankton. Nitrat dan fosfat jika terlalu rendah akan mengakibatkan produktivitas perairan menjadi rendah. Lalu jika terlalu tinggi akan terjadi eutrofikasi dan blooming alga. Kemudian faktor kedua itu ada DO atau dissolved oxygen, yaitu oksigen terlarut. Ini diperlukan untuk respirasi organisme air. Jika DO rendah, hal ini akan menyebabkan stres fisiologis ikan dan biota bentik atau akan terjadi kematian massal. Kemudian DO ini menjadi indikator kualitas perairan sekaligus faktor pembatas kelangsungan hidup organisme. Faktor pembatas yang ketiga itu ada cahaya yang terdiri dari intensitas dan kekeruhan atau turbiditas. Cahaya ini diperlukan untuk fotosintesis sehingga membatasi produksi primer. Tanpa adanya cahaya, proses fotosintesis akan tidak berjalan lancar. Lalu, jika kekeruhan tinggi, maka cahaya akan terhambat dan jumlah fitoplankton akan menurun. Kekeruhan ini merupakan faktor pembatas fisik yang paling sering muncul di ekosistem sungai atau danau. Kemudian faktor keempat yaitu suhu. Suhu ini berpengaruh pada metabolisme organisme, kelarutan oksigen, reaksi kimia di air. Suhu ini menjadi faktor pengendali yang bisa berperan sebagai pembatas tidak langsung pada DO dan proses metabolik. Faktor pembatas terakhir yaitu pH atau derajat keasaman. Organisme air ini sensitif terhadap perubahan pH. Jika pH menjadi ekstrim, hal ini akan mengganggu aktivitas enzim, respirasi, dan penyerapan nutrien. Beberapa penelitian menunjukkan jika pH di luar rentang optimal akan mengurangi keanekaragaman plankton dan fauna bentik. pH ini menjadi faktor pembatas persebaran spesies pada perairan tawar. Kemudian terdapat limiting factor biotik atau faktor pembatas yang berasal dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi faktor ini mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi, dan ukuran populasi suatu organisme. Jadi faktor pembatas biotik bersifat dinamis, bisa berubah sesuai musim, siklus populasi, hingga perubahan lingkungan. Contoh dari faktor pembatas biotik yang pertama adalah predasi. Predasi adalah hubungan pemangsa dengan mangsa yang dapat membatasi ukuran populasi mereka. Ketika predator meningkat,
maka populasi mangsa cenderung menurun. Namun sebaliknya, jika mangsa berkurang drastis, maka predator pun menurun. Predasi merupakan kontrol alami populasi agar tidak terjadi overpopulation yang dapat merusak ekosistem. Faktor pembatas biotik yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi ini terjadi ketika dua atau lebih organisme berebut sumber daya yang sama, contohnya seperti makanan, ruang, cahaya, dan pasangan. Kemudian yang ketiga adalah penyakit dan parasit. Penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit dapat menjadi faktor pembatas yang serius. Penyakit menyebar lebih cepat jika populasi padat, kualitas lingkungan rendah, atau sistem imun organisme itu lemah. Yang keempat adalah aktivitas manusia. Manusia termasuk ke dalam faktor biotik karena aktivitasnya dapat menjadi pembatas bagi banyak organisme. Manusia ini dapat mengendalikan atau membatasi populasi organisme dengan cara yaitu pemburuan, penangkapan ikan, kemudian pemundulan hutan. Yang kelima adalah interaksi simbiosis. Interaksi simbiosis ini terdiri dari 3, yaitu mutualisme, di mana kedua pihak saling diuntungkan. Kemudian yang kedua, komensalisme, di mana satu pihak untung, lalu pihak lainnya tidak merasa dirugikan atau netral. Yang ketiga adalah parasitisme, di mana satu pihak untung, namun pihak lainnya dirugikan. Jadi kesimpulannya adalah limiting factor ini penting karena berfungsi sebagai pengendali alami yang menjaga keseimbangan ekosistem. Faktor pembatas memastikan bahwa populasi makhluk hidup tidak tumbuh berlebihan sehingga sumber daya seperti air, makanan, ruang, dan nutrien tidak habis. Dengan adanya limiting factor, interaksi antar organisme baik predator, mangsa, kompetisi, maupun hubungan simbiosis ini berjalan seimbang, sehingga setiap spesies memiliki kesempatan untuk bertahan. Tanpa faktor pembatas, ekosistem dapat mengalami kerusakan seperti ledakan populasi tertentu dan punahnya spesies lain. Oleh karena itu, limiting factor sangat penting untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas penjelasan saya terkait materi limiting factor pada aquatic ecosystem. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.